Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, kerjaan dia ya. Ketika penghasilan sehari 100.000, ternyata belanjanya nih, kebutuhan sehari 100, penghasilan sehari 100.000, kebutuhannya niku ternyata di angka 60.000 kebutuhannya. Terusane wonten tiyang blonjone ternyata ning angka 90.000. Niku saya atau boten saya? Boten saya. Boros ya. Boros. Wonten tiyang penghasilannya 100.000, kebutuhannya aslinya nggih 60.000. Tapi belanjaan niku weman sampai nang angka wis ya wis ditekan wis cek dadi 10.000. 10.000 iki tidak, tapi ditekan cek dadi 10.000. Niku saya nombolen saya. Boten saya. Di saged naker niki terlalu boros napa terlalu mikrik nggih. Ibu-ibu piyambak. Nggih. Tentang kerane. Menawi loman niku tak kerane wonten tengah-tengah. Ya tidak terlalu boros, juga tidak terlalu ngirit atau medhi. Wonten takarannya piyambak-piyambak. Itu ternyata berpengaruh ke pola didik anak. Ketika anak itu terlalu diiriti, itu kadang kirang, terus sampai wani mendet kadang liyane. Itu cerita terbudi-budi kata. Atau kepada anak mentang-mentang penghasilannya lancar, kepada anak terlalu sayang, dari dewe terlalu sayang, akhirnya diberi berlebihan, itu juga akan jadi masalah. Jelas apa dereng ini? Jadi mengatur untuk ekonomi keluarga kita, untuk nyangoni anak niku nggih kedawon ilmu nggih boten saged asal-asalan. Nggih boten angsal kata-kata nggih terlalu sedikit nggih boten angsal. Lek terlalu kata nggih mesakaken larene. Kok sok-sokan larene kan boten ngerti carane padosa foto. Nek nyadong tok. Tahu-tahu jadi bos, biasanya di sekolah seperti itu. Atau menuju ke kenakalan karena punya anggaran. Makanya kula niku remen ketika enten wali santri kok cerita anak kula ajari nabung niku kula seneng. Berarti sudah mulai dididik untuk mengelola keuangan. Lanjut ya. Nomor 26. Menawi kedadosan bengkerengan sampun ngantos kapireng putra utawi tanggi ketika terjadi bengkerengan tukaran jangan sampai terdengar anak atau tetangga. Jelas ya? Sulit ya? Sulit. Kadang anak itu pulang biasa. Sekarang saya yang bertanya, nopo keuntungannya lari semerap lek tiang sepai tukaran? Wonten apa mboten? Boten enten. Artinya kita perlu berupaya, karena saya juga punya istri, kita juga perlu berupaya meredam tukaran. Kalau yang namanya pelaut itu pasti akan ketemu gelombang, nelayan ketemu gelombang, orang rumah tangga tentunya juga akan mengalami berbagai permasalahan. Kadangkala juga akan ada pertengkaran. Nah, yang sulit itu ngempet supaya pertengkarannya tidak sampai ketahuan anak, apalagi ketahuan tetangga. Apa keuntungannya pertengkaran diketahui tetangga? Malah boten wonten, malah jadi masalah. Nggih.
Betul ada manfaatnya kan nih. Artinya bagaimana suami dan istri untuk meredamnya. Ini ada kebiasaan dari rekan-rekan santri, termasuk saya juga pernah mengamalkan. Kalau hendak menikah atau setelah menikah itu biasanya diajak sowan-sowan atau berkunjung kepada guru-guru sepuh. Ternyata guru sepuh saya itu ketika saya mengajak istri saya itu pesan-pesan yang namanya orang rumah tangga itu ketemu permasalahan, pertengkaran itu memang sudah bumbunya. Gitu. Jadi harus ada yang mengalah, tidak bisa langsung terus diladeni. Ya nopo cara mengarahi? Minimal kali. Yang satu di dapur, yang satu di ruang tamu. Ngoten, ketemu. Kita catat di terus no. Kalau bermanfaat. Dan tentunya nanti pada satu titik, pada titik tertentu ketemu kesadaran dan ketemu solusinya dewi yang nyedek maris. Insya Allah sakit, sing itu sabar ngempet nih wow. Kira-kira solusinya gini wow. Pindah tempat. Lanjut. Nomor 17. Sampun ngantos. Kendel-kendel utang. Kejawi. Yen darurat. Utawa. Kapeksa sanget. Tur dipun. Idini tiang jaler. Jangan sampai berani-berani hutang kecuali sangat terpaksa dan diizinkan oleh suami. Aslinya utang niku angsal atau mboten angsal kali agami? Aslinya utang niku angsal. Saling bantu membantu antara orang yang berkebutuhan dengan orang yang punya duit atau kelebihan. Aslinya saling membantu. Nanti aslinya utang ini ku saing aslinya. Aslinya ini ku saing. Cuman untuk istri dalam masalah utang itu diupayakan lek boten terpaksa, boten perlu utang. Dan kalau memang perlu utang juga perlu seizin suami. Jelas atau tidak? Maka banyak cerita di mana-mana, termasuk di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang itu ada suatu desa yang saya juga pernah cerita ketika di Galigo. Di situ didatangi oleh semacam Bang Titil Bang Titil berangkat ke rumahnya isu-isu pagi-pagi ketika suaminya bekerja, yang ada di rumah istri saja, tidak terkontrol, utang tertipu karena gaya hidup biasanya ya. Utang tertipu karena gaya hidup, akhirnya pas waktunya jatuh tempo wayahe nyaur boten saged nyaur, akhirnya sami nakale yang penagih juga nakal, yang istri ketepatan juga pas nakal, akhirnya terjadi hubungan untuk semacam pelunasan ngoten niku. Nggih. Nauzubillah min dzalik. Apakah bisa terjadi? Bisa. Jelas apa dereng? Jelas. Itu bahayanya. Nomor 28. Utaminipun menawi sholat makmum dateng ingkang jaler ing dalem sholat gangsal wekdal jalaran sholat jamaah punika ageng sanget ganjaranipun yang lebih utama ketika sholat makmum
bersama dengan suami bersama dengan suami dalam sholat 5 waktu, dalam sholat 5 waktu, karena karena sholat berjamaah itu sholat berjamaah itu sangat besar sangat besar pahalanya. pahalanya. Eco ketika suami ini pengertian, ketika suaminya pengertian, Eco alhamdulillah disyukuri. Kok ternyata belum mengerti, misalkan ya nopo carane dikomunikasi sing sae. Mugi-mugi Mas lek kula panjenengan iki saged sae salat berjamaah ngeten iki mangke ten akhirate nggih sareng-sareng Mas. Amin. Komunikasi sing sae. Kok tasih mboten saged. Nggih wadul ten Allah Subhanahu wa taala donga. Sing saged molak-malikaken ati sinten? Pangeran. Nggih donga. Begitupun ketika suami ketemu istrinya sulit gitu ngomong gitu. Seolah-olah kaya sing salah kok kaya suami nih soalnya. Ya begitupun ketika suami nanti ketemu dengan istri wajib bimbing nuntun gitu akan bisa saling mendoakan. Di sebagai penutup sebenarnya rahasia doa niku ya bisa mendoakan suami atau mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan sehat kepada saudara kita, itu ada malaikat yang juga mendoakan sebagaimana doa kita kepada saudara kita. Ya Allah, mugi tangga kula niku rezekine lancar. Kok kula panjenengan dungane ngoten niku. Niku wonten malaikat sing ndongaken kula panjenengan. Ya Allah, mugi-mugi jenengan dadosaken rezekine tiyang sing ndonga niku lancar. Dalam berdoa itu sebenarnya ada timbal balik seperti itu. Bukan berarti kita mendoakan orang lain kita nggak dapat apa-apa gitu. Malah kalau kita mendoakan baik kepada orang lain itu sebenarnya juga akan kembalikan kita. Terus dari 3 poin pembahasan tadi, yang pertama meredam konflik atau pertengkaran. Isi demawon nanti ketemu solusi ini karena diketahui oleh anak apalagi tetangga itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua, dalam masalah berhutang perlu berhati-hati. Kesannya selamat. Kalau memang terpaksa perlu komunikasi musyawarah dengan suami. Lalu tentang sholat berjamaah ini pada yang utama. Yang baik itu ya dengan suaminya. Kalau semua tidak bisa ya mau bagaimana lagi, ya sendirian. Kenapa sendirian? Kenapa kalian yukane? Oke? Yang perlu dibahas sama badan. Oke? Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.